77% sumber beras hanya berasal dari Sumatera dan Jawa. Seluruh wilayah timur atau sebagian wilayah timur Indonesia mensuplai beras mereka dari luar wilayah timur. Hai netizen, saya Romauli Panggabean dari World Resource Institute akan membawa teman-teman untuk menyelami lebih dalam lagi. Kenapa sih kita harus makan pangan lokal dan apa dampaknya bagi lingkungan? Saat ini teman-teman pasti sadar banyak sekali dukungan untuk makan pangan lokal. Tetapi tidak sedikit yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mensupport makanan dari produk lokal? Ini tidak hanya sekedar campaign ataupun mencintai produk-produk hasil anak bangsa, tetapi ini mengenai dampak baiknya kepada lingkungan. Netizen, aku mau kasih beberapa fakta kenapa kita harus makan pangan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh FAO dan European Commission Joint Research Center pada tahun 2021 menyebutkan kalau sepertiga emisi global berasal dari sistem pangan dan tata guna lahan di dunia. Emisi tersebut ditotal dari seluruh aktivitas mulai dari pembukaan lahan untuk pertanian dan peternakan, lalu proses produksi, pengemasan, distribusi, sampai kepada limbah. Apabila ditotal, seluruhnya akan menyebabkan emisi sebesar 18 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2015 atau setara dengan 34% emisi global. Sangat banyak bukan? Tidak hanya itu, penelitian yang sama menyebutkan kalau 44% total emisi yang berasal dari sistem pangan dan tata guna lahan global ternyata berasal dari wilayah Asia. Dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak di dunia juga menyumbang emisi besar dari sistem pangan dan tata guna lahan global. Sebanyak 270 juta jiwa aktivitas menghasilkan carbon footprint yang tidak sedikit. Saat ini, intensitas emisi membawa makanan ke meja kita masing-masing semakin meningkat, terutama dalam proses pengemasan, distribusi, dan juga pemrosesan. Angka emisi tersebut semakin meningkat terutama di negara-negara berkembang. Lalu bagaimana pangan lokal bisa menyelamatkan lingkungan? Sebenarnya dengan mengisi piring kita dengan pangan lokal, kita dapat membantu menurunkan emisi melalui rantai suplai makanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, dengan mengkonsumsi pangan lokal yang fresh, kita dapat menurunkan emisi dari pengemasan. Saat ini, pengemasan menyumbang 5,4% emisi dari sistem pangan dan tata guna lahan global. Dengan mengurangi pengemasan, maka kita dapat mengurangi emisi terutama dari kertas, aluminium, metal, dan gelas sebagai kemasan. Yang kedua, dengan mengkonsumsi pangan lokal dari wilayah kita masing-masing, kita dapat menurunkan emisi dari transportasi makanan tersebut. Saat ini di Indonesia tersedia berbagai macam pangan lokal sumber karbohidrat seperti kentang, umbi-umbian, singkong-singkongan, sagu, pisang, dan lain sebagainya. Namun, sumber-sumber karbohidrat tersebut seolah mati suri karena seluruh wilayah hanya mengkonsumsi beras. Padahal menurut data BPS pada tahun 2022, 77% sumber beras hanya berasal dari Sumatera dan Jawa. Seluruh wilayah timur atau sebagian wilayah timur Indonesia mensuplai beras mereka dari luar wilayah timur. Ketiga, dengan mengkonsumsi pangan lokal, kita dapat menurunkan emisi dari food loss and waste. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bappenas pada tahun 2021, total timbulan sampah di Indonesia mencapai 115 sampai 184 kg per ton per tahun. Itu setara dengan 7,29% total emisi Indonesia. Food loss dan waste adalah penurunan kuantitas yang terjadi di proses produksi sampai dengan konsumsi. Ada dua jenis pangan yang menyumbang food loss and waste terbesar di Indonesia, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang sifatnya sangat mudah busuk dan terbuang ketika proses produksi, distribusi, di retailer maupun dikonsumsi. Karena itu penting bagi kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang tersedia di lokal untuk menekan emisi yang berasal dari food loss and waste. Keempat, dengan makan pangan lokal terutama yang tersedia di wilayah kita masing-masing dapat meningkatkan interaksi antara petani dan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang apa yang mereka makan akan mendorong praktek-praktek pertanian berkelanjutan. Petani juga dapat lebih adaptif dan dapat mengimplementasikan praktek-praktek pertanian berkelanjutan.
Kalau kita makan bukan pangan dari wilayah kita, hal ini tidak dapat dilakukan, bukan? Kelima, dengan mengkonsumsi pangan lokal, kita dapat menekan alih fungsi lahan besar-besaran karena proses pertanian. Pembukaan lahan melalui pembakaran hutan tentunya akan menyumbang emisi yang sangat besar. Jadi, apakah dengan makan pangan lokal kita dapat menyelamatkan lingkungan? Jawabannya adalah ya. Nah, Itizen, mulai dari sekarang, yuk beralih dari pangan impor menuju pangan lokal. Bagi kalian yang masih lebih percaya pangan impor, yuk pelan-pelan beralih ke pangan lokal yang kaya manfaat, gizi, dan baik dampaknya untuk lingkungan. Jadi Itizen, apakah kalian yakin masih memandang sebelah mata pangan lokal yang dampaknya baik untuk lingkungan tersebut? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!